baik. Silakan masuk di lab rumah belajar anak-anak. Sudah semua? Silakan didengarkan ya anak-anak. Jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, siapa tuh yang lagi makan? Hati-hati ya, jangan makan sembarangan. Karena nanti adik-adik bisa sakit perut. Siapa yang pernah sakit perut? Kenapa bisa sakit perut coba? Itu artinya alat pencernaan adik-adik ada yang terganggu. Alat pencernaan? Apa sih alat pencernaan itu? Sudah tahu belum? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu fungsinya untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut ada gigi dan ada lidah. Jadi di dalam mulut itu bisa secara mekanik maupun secara kimiawi makanan dicerna. Dari mulut, makanan akan melewati faring. Faring itu adalah pintu yang membatasi antara kerongkongan dengan tenggorokan. Biar nanti makanan tidak salah masuk. Seharusnya makanan masuk kemana? Iya, betul sekali, ke kerongkongan. Masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan tersebut, nanti makanan akan didorong. Didorong masuk ke lambung. Ada yang tahu tidak? Gerakan lambat yang mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Cerdas sekali. Peristaltik. Jadi nanti dari kerongkongan makanan akan didorong ke lambung secara perlahan. Nah, nanti baru di dalam lambung, adik-adik akan mengalami 3 bagian. Yang pertama adalah pangkal, disebut dengan kardiak. Bagian tengah disebut dengan fundus, dan bagian akhir disebut dengan pilorus. Di dalam lambung ini makanan akan dicerna secara kimiawi dan secara mekanik. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Kalau secara mekanik bagaimana? Secara mekanik makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Begitu adik-adik. Setelah dari lambung, makanan akan didorong ke dalam usus. Yang pertama adalah usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada duodenum terdapat saluran yang berhubungan dengan kantong empedu dan pankreas. Fungsi dari usus halus ini yang utamanya adalah menyerap sari-sari makanan. Dari usus halus, kemudian makanan akan didorong lagi ke dalam usus besar atau disebut juga kolon. Kolon ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Kolon ascendens atau kolon naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Fungsi usus besar ini adalah menyerap cairan-cairan yang tersisa dari sari makanan yang sudah diserap tadi. Nah, akhirnya makanan yang sudah dicerna dikeluarkan melalui anus. Sobat X Science, tentu kalian sudah menyaksikan tayangan tadi bukan? Menarik ya jawaban dari sobat-sobat X Science. Nah, apa saja urutan alat pencernaan pada manusia? Bagaimana mekanisme sistem pencernaan tersebut? Gimana Sobat X Science? Mudah kan? Agar makin paham lagi, kita bisa melihat gambar utuh pada alat pencernaan berikut ini. Selanjutnya, Sobat X Science, terdapat organ pencernaan tambahan. Apa saja organ pencernaan tambahan tersebut? Pertama, hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, yaitu menetralisir racun berbahaya.
Hati juga berfungsi sebagai organ penyimpanan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12. Selain itu, hati juga berfungsi menghasilkan getah empedu. Kedua, kantung empedu. Kantung empedu terletak di bawah hati dan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Ketiga, pankreas. Pankreas terletak di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Selanjutnya, kita simak bagaimana mekanisme sistem pencernaan di dalam tubuh. Kalau sudah selesai bisa lanjut. Lanjut. Sudah? Anak-anak boleh klik di latihan. Kita latihan bersama cara mengerjakan soal-soal di dalam. Ayo. Sekarang. Sudah? Sudah diklik? Oke, mulai. Lihat jawaban kamu. Ini benar semua? Ya. Lanjut. Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak, kita bisa kembali ke halaman depan. Kalian pilih tes. Silakan pilih tes. Oke, sudah? Nah, kalian pilih tes, kerjakan soal yang telah disediakan. Tulis nama dulu ya. Di kolom ini silakan tulis nama kalian dan klik mulai. Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Ya, ada yang sudah dapat 100? Oke, ada yang dapat 90. Pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Hari ini ada yang dapat nilai 90, ada yang dapat nilai 100. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak yang dapat. Anak-anak bisa melanjutkannya di rumah, di luar sekolah, atau di taman. Karena rumah belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya semakin memahami tentang organ-organ pencernaan manusia karena gambarnya menarik dan menyenangkan. Rumah belajar hebat, belajar menyenangkan. Ada materi, latihan, dan juga tes. Rumah belajar menyenangkan. Fitur-fitur di rumah belajar sangat keren. Rumah belajar itu menyenangkan.